setelah saya jadi pendeta baru saya paham itu mau jadi pendeta bukan dorongan dari orang, dan sedangkan saya pun dua hati, tetapi Roh Kudus yang berkata di dalam hati saya. Salam damai sejahtera kepada semua. Selamat menonton siri kesaksian Gereja Yesus Benar. Bersama-sama saya hari ini ialah Penetua Timotius Boroboy yang akan berkongsikan bagaimana beliau menjadi seorang pendeta. Haleluya Penetua, apa kabar? Baik, ya syukur puji Tuhan. Ya, sebelum saya meneruskan kesaksian saya ini, pertama saya perkenalkan diri saya. Nama asal saya sebelum jadi pendeta adalah Jinsu Esemaran bin Boroboy. Jadi bagaimana mau jadi pendeta, saya pun pada mulanya tidak terfikir yang saya akan jadi pendeta seperti yang ada pada hari ini. Bolehkah Penetua kongsikan serba sedikit pekerjaan Penetua sebelum menjadi seorang pendeta? Boleh. Pada tahun 1965 hingga 1976, saya bekerja sebagai pembantu pertanian di daerah Tuaran. Bagaimana Penetua tergerak hati menjadi seorang pendeta? Sebenarnya hati saya tidak ada minat mau jadi pendeta karena waktu 1976 itu saya ada memohon kawasan tanah seluas 10.000 ekar di Pitas daerah Kudat, dan ini telah ditandatangani oleh 13 ketua kampung dan 1 orang ketua anak negeri yang punya kawasan itu. Jadi ini juga ditulis oleh, permohonan ini ditulis oleh Ismail Abbas. Dia seorang YDV Dewan Bahasa Pustaka Sabah. Jadi ini juga mendapat sokongan dari TYT Tun Hamdan Abdullah. Dan ini peta tanah ini dibuat oleh Ketua Tanah Sabah Stephen Minggon, dan dia berkata ini semua sudah lengkap, hanya tunggu surat ini dihantar kepada Menteri Hasil Bumi untuk mendapat sijil kelulusan. Jadi bukan itu saja ya yang menjadi halangan dia, yaitu saya dalam hati saya ada keraguan, tidak tahu kenapa. Surat ini belum pun saya hantar kepada Menteri Hasil Bumi. Tiap malam saya tidur, saya taruh di bawah bantal saya, dan saya bawa dalam doa, minta Tuhan, bolehkah ini saya teruskan atau tidak. Bukan saya minta kelulusan sebab sudah pun diluluskan. Hanya tanya Tuhan, bolehkah tidak? Kenapa? Sebab ada keraguan saya. 10.000 ekar itu nilainya waktu itu tidak kurang dari 10 juta ringgit Malaysia. Nah, kalau itu waktu saya ada 10 juta, saya fikir dalam hati saya, banyak kawan itu pemabuklah, perompaklah, pesta puralah, pelacur pun ada. Nah itu waktu saya rasa saya sudah jauh dari Tuhan, dan itulah hati saya takut mau kasih buat, tetapi sudah setengah jalan. Nah, jadi tiba-tiba 2 minggu kemudian saya bermimpi. Di satu bukit ini, dalam mimpi saya naik itu bukit, ngangam tengah bukit, saya nampak itu Diakon Finihas. Dalam perasaan saya dalam mimpi itu, Diakon Finihas ini baru mau pergi Kudat. Tujuan kawasan tanah juga. Jadi dalam hati saya berkata, kau baru pergi Kudat, saya sudah dapat kawasan Balak. Belum pun saya sebut itu Balak,
Terus saya dengar suara dari langit berkata, Genso, tidaklah sesuai bagi kau urus kayu balak. Lebih baik kau pulang rumah, piara itu gajah. Dari itu terus saya sadar dalam ketakutan saya, takut itu suara, dan tidak lagi berani teruskan permohonan itu. Maka cerita balak sampai di sini saja. Tapi satu lagi halangan saya, yaitu saya dalam bulan 976 itu juga dapat surat tawaran daripada pertanian. Suruh saya, dia mau pergi sekolah di Kolej Pertanian Serdang, Semenanjung, Malaysia. Selama 3 tahun. Oh, ini saya mau teruskan. Ini tidak ada masalah. Tetapi dalam bulan 9 itu juga 1976 datang surat dari ibu gereja. 15 bulan 9 ini kamu datang sana ibu gereja. Pada 15 bulan 9 itu kami di ibu pejabat gereja. Jadi karena waktu itu adalah ISKO meeting. ISKO meeting, dan itu Setiausaha Agung Ibu Gereja panggil kami. Duduk. Baik. Sampai giliran saya sudah bersedia dalam hati saya tidak menolak, tapi saya minta tunggu 5 tahun lagi. Sebab saya mau habis itu sekolah Kolej Pertanian di Serdang. Jadi itulah saya punya cita-cita dalam hati saya. Tetapi bila Setiausaha Agung tanya, Ginso, kau apa macam? Saya anytime. Sudah cakap itu ini lulus. Jadi 24 hari bulan 12 nanti ada majelis diakon-diakon. Kamu datang di sana dan akan mendapat kelulusan calon pendeta, bilangnya. Jadi itu waktu saya tidak ada halangan lagi, sebab saya sudah mengaku. Tetapi yang herannya dalam hati saya itu tidak mau dalam terus-menerus. Tetapi kenapa tiba-tiba saya sebut anytime? Begitulah saya kena calon jadi pendeta. Ya. Begitu. Oh, hati cakap tidak mau, tapi tidak. Mulut tercakap anytime. Ya. Mulut sudah bersetuju. Itulah begitu cerita itu. Okay. Ya. Setelah lulus pencalonan sebagai seorang pendeta, bilakah penetua mula bertugas sebagai seorang pendeta? Baik. Lulus pencalonan pada 24 bulan 12 1976. Maka waktu itu saya diberi arahan ikut Deacon Samuel Chin, dan kamu mulai tugas 1 hari bulan 7 tahun 1977 ikut Deacon Samuel Chin. Tetapi halangan. Bulan 7 saya diarah pergi ikut Samuel Chin, tetapi sebelum itu bulan 6, 1 bulan itu saya sibuk cari saya punya kerabau jantan yang hilang, yang besar ya. Jadi waktu itu banyak pencuri, banyak kehilangan kerabau, maka ada 2 orang kehilangan kerabau, bawa saya pergi cari bomo. Bilangnya ada bomo yang hebat di Radio Sabah sana. Kalau itu kau punya kerabau hilang, seperti kau tengok dalam television, boleh baitu, dapat baitu, dia bilang. Jadi jawaban saya, 1, itu bomo tidak boleh. Kedua, mau bayar itu bomo berapa? Murah saja, 200. 200 itu jual lagi 1 kerabau. Jadi 2 lah kerabau hilang kalau tidak dapat itu yang hilang. Nah, dari kau, kalau kau tidak mau, tidak apa, tapi kami pergi. Dia bilang itu 2 orang. Jadi waktu itu saya mencari itu kerabau, saya 1 bulan tidak dapat. Tapi sampai sudah 1 hari bulan 7. Nah, sepanjang bulan 6 itu saya kosong, tidak kerja, cari kerabau saja. Tapi saya pikir cari kerabau kah ikut Samuel Chin, jalan tugas. Jadi
Akhirnya, satu hari bulan 7, 1977, saya ikut Samuelsin pergi melawat kedalaman. Selepas 1 bulan, bila kami kembali ke rumah, itu satu kawan bilang, sudah saya nampak kau punya kerbau. Maksudnya dia minta saya sagu hati lah, dia pun dia yang cari lah. Nah, jadi bila ini 2 orang yang kehilangan kerbau itu dengar, saya sudah datang, yang saya menghilang 1 bulan itu, kerbau saya datang, dia bilang, di mana kau cari bomo yang hebat? Ya, itu yang bomo di Radio Sabah itu tipu itu, dia bilang. Tapi memang 1 bulan kau menghilang cari bomo itu, dia bilang. Kau tidak percayalah. Saya ikut Diakon Samuelsin melawat, menginjil di pedalaman Sudan. Jadi itulah selama 3 tahun saya ikut itu Diakon Samuelsin, karena waktu itu belum ada teologi. Jadi hanya seminar, waktu ada lawatan penetua John Yang dari Taiwan, itu saja peluang kita belajarlah. Teologi belum ada. Maksudnya kelas penetua masa itu ikut ini Diakon Samuelsin saja. Dialah saya punya guru. Macam mana dia punya kerajinan, begitulah saya. Jadi Ibu Gerja bagi kami, minta maaf saja, Ibu Gerja pun susah waktu itu. Ini uang 100, inilah tambang, inilah makan. Kalau ada lebih, kasih balik Gerja. Jadi itu dia main-main saja begitu. Tapi sebenarnya begitulah. Jadi begitulah saya mulai tugas sampai Besaralah. Sebelum Besara, saya diurapi jadi pendeta 1979. Jadi saya Besara 2005 sepatutnya, tapi dia sambung lagi sampai 2009 dan 2006 saya diurapi jadi penetua. Selama berapa tahun? Selama 31 tahun. 31 tahun menjadi pendeta. Ya. Apakah pengajaran dan nasihat yang penetua boleh kongsikan kepada belia di luar sana? Ya. Pengajaran yang ingin saya sampaikan ialah saya renung kembali waktu saya kena panggil Ibu Gerja pada 15 bulan 9 1976 itu, saya masih lagi seperti 2 hati. Ya, yaitu saya minta tunggu 5 tahun lagi selesai sekolah di teologi College Pertanian itu selama 3 tahun. Dapat lagi saya kerja untuk saya 2 tahun. Selepas itu barulah saya kira saya mau jadi pendeta. Tetapi sebenarnya bila saya sudah jadi pendeta, maka baru saya teringat bahwa sepatutnya 5 tahun yang lalu saya sudah jadi pendeta supaya saya dapat belajar lebih banyak dan bekerja lebih panjang. Sebab itu yang saya heran di sini, yaitu bila saya ditanya, kau apa macam? Aku jadi pendeta atau tidak? Maka dengan terburu-buru saya berkata anytime. Maka saya sudah bersedia mau minta tunggu 5 tahun. Sedangkan anytime itu saya tidak mengerti itu perkataan itu. Kenapa keluar dari mulut saya? Baru saya sadar lain di hati, lain yang keluar di mulut. Jadi setelah saya jadi pendeta baru saya paham itu mau jadi pendeta bukan dorongan dari orang, dan sedangkan saya pun 2 hati, tetapi Roh Kudus yang berkata di dalam hati saya. Roh Kudus yang berucap itu bukan saya. Ya. Jadi baru saya teringat bahwa Tuhan panggil saya dalam mimpi. Kinso tidak sesuai kau kerja kayu balat. Bagus kau pulang rumah pelihara itu gajah.
di rumah mana ada gajah, di Ratuaran pun tiada gajah. Jadi apalah maksud gajah itu dalam pikiran saya? Satu, barangkali itu getah, pendengaran tidak jelas. Barangkali itu saya punya babi, sebab banyak babi saya waktu itu yang besar-besar lebar telinga. Begitu pikiran saya dulu. Tetapi sekarang setelah saya jadi pendeta, gajah itu adalah gereja. Nah, bila saya sudah masa waktu berjalan, maka baru itu dorongan Tuhan, Roh Kudus tolong saya, membuat saya lebih bersemangat tentang penginjilan dan penggembalaan. Karena waktu itu saya pendeta yang orang pertama, orang kita, Bui Putra, maka sangat kekurangan pendeta. Jadi bagi saya yang kurang pelajaran itu pun bila Tuhan pakai, banyak mujizat yang terjadi dalam masa saya bekerja. Jadi sebab itu pengalaman ini saya kongsikan kepada belia-belia sekarang. Kamu belia Yesus Benar hari ini, patut kamu lebih bersemangat dari saya, sebab guru-guru pendidik dalam teologi pun cukup mahir dan bahan pelajaran pun mudah, bukan saja dalam kitab, internet pun ada sekarang. Sedangkan saya waktu itu seolah-olah buta huruf, atau paling kuat pun apa yang pendeta jangan Samuelcin khotbah semua saya salin dan saya ambil jadi bahan sendiri, sangat kekurangan. Tapi semangat saya dalam pendeta ini boleh juga dikatakan cukup kuat. Contohnya apabila saya sudah bersarah sepatutnya 2005. Tetapi karena semangat ya saya yang cukup kuat juga, maka saya dilanjutkan lagi sampai 2009. Itu waktu anak suruh berhenti lah. Dan setelah saya berhenti dari usaha ini, maka saya rasa ya beberapa bulan saja, 31 tahun saya bekerja, rasa beberapa bulan saja. Sehingga minat saya ini, saya pernah lagi isi borang mau jadi pendeta sukarela, penginjil sukarela. Tetapi mereka tidak layan karena umur tidak mengizinkan. Ya, jadi dari sanalah saya berhenti, tidak dapat lagi menjalankan tugas penuh masa. Tetapi buat masa ini, ya dalam gereja Somodan ini saya bagian penginjilan. Jadi bukan itu saja. Paling minat saya setiap ada teologi itu saya minta bagian yaitu bagian penginjilan. Jadi saya ada buat penulisan dorongan penginjilan pribadi. Jadi saya harap belia-belia jangan lepaskan peluang, tapi bekerjalah untuk Tuhan. Jadi sekian saja yang saya dapat ceritakan di sini lah. Ya, terima kasih. Terima kasih penatua untuk perkongsian yang sangat bermakna kepada belia di luar sana.